Dan kenapa banyak diadakan peringatan Maulid? Yang namanya peringatan Pak itu sama dengan ngingetin. Kenapa ngingetin? Karena sudah banyak yang lupa. Lupa atas apa? Lupa kepada ajaran daripada Rasulullah SAW. Karena bukan setiap orang Islam yang ngaku umat Rasul, tapi pada dasarnya dalam kenyataannya jauh daripada amalan Rasulullah SAW. Makanya amalan Rasulullah atau yang kita sebut dengan sunnah Rasul itu adalah merupakan satu jalan untuk mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, qul, katakan Muhammad, kalau bahasa kita, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai umatku, kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni. Artinya apa? Kalau kita cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikut cara Rasul. Ini bentuk cinta kita kepada Allah. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, ikut cara Rasul. Makanya dengan kita kumpulnya seperti ini, kita datang majelis taklim, kita datang ke maulid, kita datang ke wasilah subuh, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti daripada Rasulullah SAW. Amin. Mengikuti Rasulullah Pak, ini bukan hanya dalam perasaan, tapi pada dasarnya dalam kenyataan. Kenapa? Karena kalau kita ngikutin perasaan saya waktu udah ikut Nabi, kan baru perasaan itu. Yang dicatat itu kenyataan. Kenapa? Karena kalau kita berdasarkan perasaan, kadang-kadang perasaan kita salah. Suatu contoh sederhana gini, misalnya kita mau ke Surabaya, Motor satu. terus ternyata kita ikut bis yang jurusan Sumatera, perasaan kita di Surabaya. Terus kira-kira nyampe Cirebon, perasaannya namanya Cirebon perasaan. Cuman kita lihat ke depan, nggak tahu laut di situ. Kenapa? Perasaan ikut ke Surabaya, tapi kenyataannya yang kita ikutin bis ke Sumatera. Artinya apa? Perasaan kita ikut Nabi ke surga, tapi ternyata kalau kenyataannya jauh daripada amalan Nabi, jangan-jangan kita sampainya ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bicara masalah sunnah Rasul. Kalau kita bicara masalah sunnah Rasul, saudara, ada sunnah menurut ulama al-fiqih, ada sunnah menurut ulama ahli muhaddisin, ada juga sunnah kalau menurut pandangan ulama usul fikih. Kalau kita bicara masalah sunnah menurut ulama pandangan fikih, saudara, ma yusabu ala fi'lihi wa la yuqabu ala tarkihi. Sesuatu kalau dijalankan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Makanya banyak berdasarkan ini daripada kalangan orang Islam sendiri, itu kan sunnah, gak dilakukan kan gak apa-apa. Sehingga apa? Tanpa disadari saudara mengaku melakukan sunnah Nabi, tapi pada dasarnya sunnah Nabi jauh daripada kehidupannya. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau menurut Imam Ghazali, saudara, di dalam kitab Bidayah itu, bahwasanya al-fardu rasul mal wa naflu ar-ribhu. Jadi kalau ibarat orang dagang, yang fardu ini rasul mal. Rasul mal ini modal. Jadi kalau orang dagang Pak, modal kan. Wa naflu ar-ribhu, sedangkan yang nawafil, yang sunnah, ar-ribhu itu adalah untung. Artinya apa? Artinya kalau dia seorang pedagang yang benar, maka dia cari untung sebesar-besarnya. Ini pedagang yang benar nih. Beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya. Ini pedagang yang benar nih. Atau bahkan kalau bisa belinya 1.000, jualnya 100.000. Ini pedagang yang benar nih. Kenapa? Yang namanya pedagang ini pengennya untung.
Tapi kalau ada pedagang, yang penting saya balik modal. Kalau ada pedagang yang semacam ini, bermasalah ini pedagang. Coba bayangkan, yang penting balik modal, tiap hari ada operasional, tiap hari makan, tiap hari minum macam-macam, hanya balik modal saudara, maka suatu saat bisa bangkrut. Ini bermasalah ini pedagang. Kalau dia dagang ternyata nggak jadi untung. Mau sehari berapa kali ada? Habis zuhur ada macam-macam ada. Tapi kalau di kampung saudara, kadang-kadang Pak menderita kita Pak. Makanya pernah ada salah satu jamaah pindah ke kampung. Ada di kampungnya, saya telepon, Ustaz, di kampung ini repot banget. Kenapa? Saya mau sholat berjamaah saja Ustaz, itu kadang-kadang adanya maghrib itu pun anak-anak kecil. Sholat berjamaah saudara maghrib adanya cuma anak kecil. Artinya apa? Orang-orang yang udah gede kagak ada. Oh, majelis taklim 2 minggu sekali itu pun jauh. Sedangkan di Jakarta saudara 5 waktu Pak berjamaah. Udah. Mau majelis taklim udah di Jakarta. Cuma yang jadi masalah bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saat ini banyak maulid di mana-mana Pak. Cerita masalah sunnah Nabi, cerita bagaimana perjalanan Nabi, kelahiran Nabi. Tujuannya apa? Agar kita kembali mengikuti daripada apa yang menjadi contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling kelihatan Pak sholat berjamaah. Ya alhamdulillah pagi ini Masjid Asy'ari penuh banget Pak. Amin. Mudah-mudahan nanti setelah ini penuh terus. Amin. Mudah-mudahan orang-orang sekeliling masjid nanti digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kapan targetnya? Sampai akhirnya disolatin. Ini targetnya. Jadi kita jaga sholat berjamaah sampai akhirnya kita disolatin. Karena kalau sudah disolatin, maka pada saat itu sudah gugur daripada yang namanya sholat. Makanya sunnah memakmurkan masjid. Masjid itu bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dimakmurkan. Makanya kalau bangun masjid saudara, yang pertama perbaiki dulu jamaahnya. Bangun masjid gampang, apalagi zaman sekarang saudara. Mau berapa anggaran 20 miliar gampang Pak. Proposal sebar kemana-mana. Kenapa? Karena pada dasarnya kenyataannya saudara, orang Islam lebih suka, lebih mudah nyumbang masjid berjuta-juta daripada memakmurkan masjid. Ya Pak? Ya, betul. Barangkali kita mau renovasi masjid berapa gampang, yang susah memakmurkan masjid. Sehingga sekarang ini Pak, kadang-kadang orang bangun masjid ini seperti orang bikin keranda mayat. Kalau Pak RT ngomongin saudara-saudara ini mau bikin keranda mayat buat nih, coba siapa yang mau nyumbang? Nyumbangnya gede-gedean, gak dicatat, marah dia. Tapi giliran keranda mayat sudah jadi, Pak RT ngomongin lagi, saudara-saudara ini proyek kita sudah jadi keranda mayat nih, coba siapa mau masuk duluan? Pengumuman di sebelahnya pura-pura kagak dengar tuh. Itulah kondisi umat Islam sekarang terhadap masjid saudara. Artinya apa? Artinya bukan berartinya rumahnya dekat dengan masjid lalu ahli masjid. Ya Pak. Bukan berarti orang yang dekat dengan masjid lalu dia ahli masjid. Inilah kondisi yang terjadi saudara. Maka sebelum masjid kita bangun dulu masyarakatnya agar supaya cinta kepada masjid. Di saat masyarakat sudah cinta kepada masjid, masjid dibangun saudara, maka setelah jadi berbondong-bondong memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kadang-kadang Pak, pengurus masjid kebingungan bagaimana cara padahal terpampang takbir masjid. Yang namanya takbir itu saudara, amara yu'amil takmiran, memakmurkan masjid.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan peringatan Maulid saudara, dengan wasilah subuh, barokah subuh, kita datang majelis taklim. Pada dasarnya bagaimana kita kembali menghidupkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kalau kita ikut sunnah saudara, yaghfir lakum dzunubakum, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi yang pertama Allah cinta kepada kita, yang kedua dosa kita diampuni. Kalau kita sudah dicintai Allah, Pak, jangankan orang kaya, orang miskin pun hidupnya enak, Pak. Kalau dicintai Allah, jangankan orang kaya, orang miskin pun enak itu hidupnya. Tapi kalau sudah dibenci oleh Allah, Allah gak suka kepada dia. Jangankan orang miskin, orang kaya pun belangsak, Pak, hidupnya. Maka bagaimana kita dicintai Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu-satunya jalan kita hidupkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita dulu majelis taklim, kita tanya sama ulama tentang masalah sunnah. Misalnya, Pak Ustaz, potong kuku bagaimana sunnahnya? Potong rambut bagaimana sunnahnya? Ini bagaimana sunnahnya? Setiap hari saudara bagaimana menanyakan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Agar supaya Nabi sampai surga, kita pun sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk sunnah Nabi itu fikir saudara. Fikir umat sunnah Nabi. Makanya Pak, kita ini sebagai orang beriman, sebagai orang yang sudah ahli masjid, harus memikirkan bagaimana yang belum ke masjid jadi ke masjid. Kita yang sudah taklim, bagaimana memikirkan bagaimana saudara kita yang belum taklim mau taklim. Ini fikir sangat luar biasa saudara. Artinya apa? Kita sebagai orang Islam, kita sebagai ahli masjid, kita sebagai ahli masjid, jangan sampai kita cuba kepada saudara kita. Kita sampaikan apa yang datang daripada Allah, kita sampaikan apa yang datang daripada Rasul. Target kita sebagai orang beriman saudara, meninggalnya husnul khatimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.